رسول الله جاءك إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى فإن من جدك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa dama naf'a bihi wa bi barakati 'ilmihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, idza madha sulusan lail min Rajab, apabila berlalu sepertiga malam dari bulan Rajab. Sekarang kita masuk bulan Rajab, ya. Malam pertama ini, malam bulan Rajab. Ada yang bilang malam 1, ya. Nah, malam ini, malam pertama, ya, bulan Rajab, bulan yang dimuliakan Allah. Apabila lewat sepertiga malam bulan Rajab, fi awali Jumatin, di awal Jumat, ya, berarti besok, ya, awal Jumat di bulan Rajab. La yabqa malaikatun fis samawati wala fil ard illa wa yatabi'una fil Ka'bah. Tidaklah yabqa tinggal semua malaikat di langit dan di bumi, melainkan berkumpul. Artinya malaikat semua berkumpul, malaikat langit dan bumi, fil Ka'bati, di Ka'bah. Jadi di malam Jumat, lewat sepertiga malam di bulan Rajab, awal bulan Jumat, ya, para malaikat ini, langit, malaikat bumi, berkumpul di Ka'bah. Fayanzurullahu ta'ala ilaihim, lalu Allah memandang kepada mereka, wa yaqulu, dan Allah berkata, berfirman, ya malaikati, wahai malaikatku, is'alu masyitum, mohonlah, mintalah olehmu apa yang kamu inginkan. Fayaquluna, para malaikat berkata, Rabbana hajatuna anta liman shoma Rajab, Tuhan kami, hajat kami bahwa kau ampuni bagi orang yang puasa di bulan Rajab, ya, puasa sunat di bulan Rajab. Jadi malaikat kumpul, malaikat langit dan bumi di Ka'bah. Allah berkata, malaikat, mohonlah kamu, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu kehendaki. Malaikat berkata, Tuhan kami, hajat kami kau ampunkan orang yang berpuasa di bulan Rajab. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman, qad ghafartu lahum, sungguh aku ampuni bagi mereka. Ya, jadi bulan Rajab, ya, dianjurkan
kita berpuasa. Juga di bulan Rajab kita banyak beristighfar. Karena bulan Rajab ini adalah bulannya Allah. Baginda Nabi bersabda, "Inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadhana syahru ummati," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya bulan Rajab itu bulannya Allah. Bulan Sya'ban bulanku, kata Nabi, dan bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Kenapa dinamakan bulan Rajab bulannya Allah? Bulan Rajab Allah banyak berikan ampunan buat hamba-hambanya. Ya. Allah Maha Pengampun, namun bulan Rajab Allah banyak ampuni, ya, hamba-hambanya. Maka kita dianjurkan untuk beristighfar pagi dan sore hari. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 70 kali, ya, pagi dan sore kita baca istighfar. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin." Segeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, wa'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kita hamba Allah nggak luput dari salah dan dosa. Al-insan makhluk manusia. Manusia tempatnya salah, manusia tempatnya lupa. Namun Allah yang menciptakan kita Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha Pengasih, Penyayang terhadap hamba-hambanya yang mau bertobat, mau minta ampun, mengakui dosa-dosanya. Ya, di dalam kitab Usmuriyah, orang banyak dosanya, namun diakuin, ngakuin dia punya dosa. Tidak ada bahkan penduduk tersebut sudah tidak open lagi, udah nggak mau ngurusin. Jenazahnya disempal pakai kaki, nggak ada yang mau ngurusin, nggak ada yang mau mandiin, sampai segitu. Kenapa? Bahasa betul udah gedek orang, udah banyak buat maksiatnya udah. Kita kan kagak begitu di kampung. Sejelek-jelek masih apa ya? Masih dimandiin, ini nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Mandiin sampai disempal ke kaki, tendang-tendang mayitnya. Allah wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ya Musa, sana ada wali daripada waliku. Mandikan dia, kafankan dia, sholatkan dia, kuburkan dia." Berangkat Nabi Musa. Nanya, ada yang meninggal nggak di sini? Ya, ada. Di mana? Di tempat sampah lainnya itu. Di tempat sampah. Kagak ada yang mau ngurusin. Ya, siapa dia? Oh, manusia dilaknat dia katanya. Ya, orang-orang nggak ada yang mau ngurusin penduduk tersebut. Nabi Musa Allah wahyukan, dia adalah waliku. Allah mengajak Nabi Musa kepada Allah. Benar. Yang dikatakan hambaku zahirnya benar. Dia orang yang durhaka. Ya, orang yang banyak maksiat. Namun saat akhir hayatnya, ya, dia berikrar mengakui dosa-dosanya. Ya Allah, saya berbuat dosa ini karena 3. 1 karena teman yang buruk, 2 karena nafsu, 3 karena iblis. Ini 3 ini yang menjerumuskan saya jadi berbuat dosa. Dalam hati saya nggak mau, cuman nggak bisa ngelawan hawa nafsu, teman yang buruk, iblis, sehingga saya terjerumus dalam perbuatan dosa. Dia ngakuin, ya Allah, ya, andaikan datang orang yang soleh dengan yang tidak soleh, akan aku dahulukan hajatnya orang yang soleh. Ya Allah, andaikan kau ampuni dosa-dosaku, para nabi-nabimu merasa senang. Tapi jika kau tidak mengampuni dosaku, ya setan-setan, iblis beserta temannya merasa gembira. Ya, akhirnya Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan pangkatnya menjadi wali. Tuh, ya, menjadi apa? Menjadi wali. Saat-saat akhir mau meninggal dunia, dia ngakuin perbuatan dosa, ya, mengikrarkan. Karena Allah terima itu tobat selama nafas belum sampai di gorgoroh. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sungguh Allah terima tobat hamba selama nafas belum sampai di gorgoroh, belum sampai di tenggorokan. Dia minta ampun kepada Allah, mengakui dosa-dosanya, Allah ampunin. Bila ini bulan Rajab
bulan ampunan Allah. Kita yakin pada Allah Ta'ala yang Maha Pengampun. Dengan istighfar kita, ya, dengan taubat kita, Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulannya Nabi. Kenapa di bulan Sya'ban itu Nabi bermohon kepada Allah 3 malam? Banyak Nabi mohon buat umatnya, bukan buat dirinya. Buat umatnya malam ke-13 hari malam, agar umatnya Allah ampuni. Separuh umat Nabi Allah ampuni. Nabi minta lagi di malam ke-14 agar seluruh umatnya Allah ampuni, 2/3 Allah ampuni. Malam ke-15 Nabi mohon lagi agar umatnya diampuni, Allah ampuni, ya, seluruh umat Nabi, kecuali mereka yang durhaka sama orang tuanya. Sebelum dia minta ampun kepada kedua orang tuanya, minta maaf, minta redhonya, yang memutuskan tali persaudaraan. Kali dia mau menyambung kembali tali persaudaraan, maka ya dari sekarang kita persiapkan untuk menuju bulan Sya'ban dan Ramadan. Dari bulan Rajab kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Sya'ban ya kita mengisi dengan kebaikan-kebaikan. Nah di bulan Ramadan ya kita tinggal nanti manennya. Kan nggak ada orang manen nanam kagak. Nah bulan Rajab nanam, bulan Sya'ban nyiram, bulan Ramadan manen. Dari sekarang ya bulan Rajab kita persiapkan ya amal-amal yang baik, kita istighfar kepada Allah Ta'ala. Di bulan Sya'ban banyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan bulan umatku. Kenapa? Di bulan Ramadan ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Umat-umat yang lain tidak diberikan oleh Allah Ta'ala. Hanya kita yang diberikan. Sebagai umat Nabi, satu malam kita ibadat lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau yang lain beribadah sampai 1000 bulan, kita cukup di malam Ramadan. Bertepatan itu Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Umat yang lain tidak ada diberikan malam Lailatul Qadar, hanya kita umat Nabi Muhammad. Dan itu hanya ada di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan tiba. Maka bulan Ramadan adalah bulannya umatku, kata Nabi. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, annaha qalat, bahwasanya Sayyidina Aisyah berkata, qala Nabi alaihi salatu wasalam, bersabda Nabi alaihi salatu wasalam, kullun nas ya'ud yaumil qiyamah. Semua manusia merasakan lapar pada hari kiamat. Ya betul. Lapar di dunia masih padang. Lapar di dunia masih ada warteg pulang. Tapi di akhirat juya'un. Semua manusia dalam keadaan lapar. Illal anbiya wa ahlihim, kecuali para nabi-nabi dan keluarga mereka. Keluarga nabi-nabi dan para nabi-nabi tidak merasakan lapar pada saat di mana hari kiamat. Wasara imurajabin, dan orang yang berpuasa bulan Rajab, wa Sya'ban, ya, wa Ramadan, bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. 3 bulan ini, ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan, bila dia berpuasa, maka nanti di hari kiamat dia tidak merasakan lapar. Udah rasain lapar dulu di dunia 3 bulan. Itu pun laparnya sementara, cuma dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Berat emang kalau kita nggak ini nggak kuat kita 3 bulan. Godanya berat banget. Apalagi ya biasa makan durian, musim durian lagi pas banget. Ya, doyan banget. Nah, ya berat. Kalau puasa fardu hampir rata-rata kuat, karena wajib. Ini kan sunnah, dikerjakan gak dosa, dikerjakan gak apa, tinggalkan tidak berdosa, dikerjakan mendapat pahala. Beratan yang sunnah sama yang fardu. Kalau yang fardu semuanya puasa nggak? Puasa semuanya, ya. Banyak puasa juga agak, ya. Tapi
Kalau puasa sunat emang berat. Jadi kalau bisa puasa Rajab, puasa Sya'ban, puasa Ramadan, nanti di hari kiamat mereka tidak merasakan lapar. Fa innahum syubba'un la ju'alahum wal asa. Mereka semuanya mereka itu syubba kenyang. Mereka enggak lapar dan tidak merasakan haus. Ya, udah di dunia 3 bulan dia puasa, rasa haus, rasa lapar. Maka nanti di hari kiamat udah enggak ngerasain lagi. Ya, enggak ngerasain lagi. Ya, paling enggak kita puasa dah di bulan Rajab. Besoknya Senin, ya, mau sehari ke, mau 10 hari, ya. Yang penting apa? Ada kita azam untuk beribadah, yakni puasa di bulan Rajab, ya, walaupun cuma sehari, 1 atau 10 atau sampai 10 hari, ya, ada bagian di bulan Rajab kita berpuasa. Jangan sampai kagak, ya. Hukia dihikayatkan anna mar'atan di Baitul Maqdis kanat abidah. Hikayat bahwa seorang wanita di Baitul Maqdis adalah abidah, wanita ahli ibadat. Ya, ahli ibadat nih wanita. Fa idza jaa Rajab, maka apabila datang bulan Rajab datang, taqra'u kulla yawmin qul huwallahu ahad 10 marratan. Dia baca suratul Ikhlas sebanyak 11 kali. Enggak banyak kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya 2 menit juga kelar, ya. Atau menit juga bisa kelar 11 kali baca suratul Ikhlas di bulan Rajab. Jadi wanita ini, ya, yang tinggal di Baitul Maqdis, kalau bulan Rajab tiba dia baca surah Ikhlas sebanyak 11 kali, ta'ziman lahu, karena mengagungkan bagi bulan Rajab, membesarkan bagi bulan Rajab. Jadi mengagungkan bulan Rajab dia dengan banyak membaca suratul Ikhlas. Di antaranya 11 kali dia baca di bulan Rajab setiap hari. Wa kanat tanjul libasil atlas, dia adalah mencopot pakaian yang bagus. Ya, pakaian yang bagus dia lepaskan di bulan Rajab. Wa talbasu siyabal waliyah, dia pakai pakaian yang udah jelek deh, yang udah rusak, ya. Jadi pakai pakaian yang bagus dia lepas tuh. Di mana di bulan Rajab dia pakai pakaian yang usang, yang enggak bagus. Famaridot, lalu sakit. Ini wanita, ya, yang tinggal di Baitul Maqdis, yang setiap hari baca burhu 11 kali di bulan Rajab, karena mengagungkan bulan Rajab, dia sakit. Fi Rajab, di bulan Rajab sakitnya. Wa awsat ibnaha, dia wasiatkan kepada putranya, dia punya anak, dia wasiat sama anaknya, bi ayyadfanaha fi syabin baliyah, ya, agar menguburnya, memendamnya pakaian-pakaian yang jelek, baliyah, yang usang, pakai pakaian jelek aja, minta dikuburinnya, begitu wasiatnya. Ya, pakaian jelek, ya apa wasiat, kecuali wasiatnya minta kita kubur pakai pakaian yang hijau, ya. Itu kan nggak harus turutin itu sih, karena sunnahnya pakai yang putih, bukan yang hijau. Ya, orang P3, orang PKB meninggal, anggota DPR minta hijau katanya, dan yang hijau katanya nggak usah turutin, ya, karena makruh. Selain yang putih, nah ini minta pakai yang jelek, bukan yang bagus, ya. Dia minta yang jelek. Fakafanaha bisyatin murtawiyah. Lalu ini anak ngapain ibunya, ya, dengan pakaian yang mahal, yang bagus, murtawiyah, ada tinggi, pakaian yang bagus deh. Wasiatnya begitu. Saya meninggal dunia pakai yang itu aja, al-baliyah, siapun baliyah, pakaian yang rusak, yang jelek deh, yang tak bagus. Ini anaknya pakaikan, kabarkan ibunya itu dengan pakaian yang mahal. Riaan, karena ria, karena pengen dipuji. Oh, ya, pengen dipuji sama orang. Linnasi, karena manusia. Fara'aha bin naum, lalu melihat ini putranya akan ibunya di dalam tidur, dalam mimpi. Dia tidur dan mimpi, ya. Faqalat, maka ibunya berkata, ya bunayya, wahai anakku,
dalam mimpinya, lima lam tahus wasiati, mengapa kamu tidak jalankan wasiatku? Karena aku wasiatkan pakai pakaian yang usang, yang nggak bagus. Kenapa kau pakai yang mahal? Ya, pakai yang mahal. Wa ana anka ghairadiyah, sungguhnya dan saya tidak ridho kepada engkau. Ibunya bilang begitu dalam mimpinya, saya nggak ridho sama engkau. Ya, saya minta pakaian yang usang, tapi dipakaikan pakaian yang bagus, yang mahal. Karena dia ingin dipuji, maka dalam mimpinya saya nggak ridho sama kamu. Pantabah, dia bangun. Ya, Faza'an kaget. Ya kaget. Karena apa yang dilakukan kan sama. Ya, dilakukan benar. Pakai pakaian yang usang, pakai pakaian yang bagus. Harusnya pakaian yang usang tinggal laksanain wasiatnya. Wana basa gabroha. Lalu dia gali kuburan ibunya. Dia gali kuburan ibunya. Falam yajidha, dia tidak mendapatkan ibunya. Begitu digali, udah nggak ada dalam kuburnya. Ya, itu kuasa Allah. Seperti Habib Usman bin Yahya itu mufti Betawi, ya, kan kuburannya di Tanah Abang tuh, di zaman Ali Sadikin. Nah, kuburan ini pernah jalan, digali, nggak ada jasadnya. Ya, Habib Usman bin Yahya itu kemudian nggak ada. Yang ada tuh papannya doang, dipindahin ke Pinang kemana tuh, ya, papannya itu tuh jasadnya udah nggak ada, jasadnya nggak ada, ya. Ya, seorang waliullah, ya, pengarang sifat 20 Habib Musa bin Yahya Mufti Betawi, itu yang orang kenal punya sifat 20 pakai bahasa Melayu, ya, sesuai dengan kadar waktu itu, ya. Dulu Maulid waktu ngaji dia bilang orang yang mengecilkan sifat 20, ya, sifat 20 Melayu gitu, ya, meremehkan. Mu'alim jawab, yang ngomong begitu hadapin saya sini, saya peleter di bawah wujud. Ada Mu'alim, saya peleter di bawah wujud. Satu aja sifat wajib bagi Nabi, ya, bagi Allah, sifat wujud, saya peleter di bahasa ini, ya, apa itu peleter? Ya, satu aja itu katanya, dia bisa enggak katanya, tuh, ya. Jadi seorang ulama tuh begitu digali nggak ada kuburnya, udah nggak ada, ya. Habib Mufti Betawi Habib Usman bin Yahya ini juga dalam mimpinya, ya, begitu dia gali udah nggak ada kuburannya, jasadnya. Watahayyar, dia bingung, dia gali kagak ada. Wa baka bukaan syadida, dia nangis yang sangat menyesalkan belakangan, bukan duluan. Orang pesannya wasiatnya pakai pakaian yang biasa, dipakai pakaian yang mahal. Pasalnya ridaan. Lalu dia mendengar seruan ya guru yang mengatakan, ama alimta anna man azama syahrana rajab lam yatruk fil qabri baridan wahida. Ama alimta, apa kau tidak tahu anna man azama syahrana, bahwasanya barang siapa yang mengagungkan bulan kami, bulan Rajab, lam yatruk fil qabri, kami tidak tinggalkan di dalam kubur, baridan wahidan, sendirian. Ya, jadi mengagungkan tuh bulan Rajab, mengisi dengan kebaikan-kebaikan, di antaranya kita puasa, menjalankan perintah Allah, kita beristighfar, ya, di bulan Rajab. Perbanyak ibadah di bulan Rajab, istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Itu arti mengagungkan, membesarkan bulan Rajab, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengagungkan bulan Rajab, ya, minimal kita bisa berpuasa walaupun satu hari di bulan Rajab, apalagi bisa melaksanakan bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Orang yang demikian bisa melaksanakan 3 bulan puasa ini, nanti di hari kiamat dia tidak akan merasakan lapar, dia tidak akan merasakan haus, justru merasakan kenyang tubuhnya, ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa tazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin
وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلهنا تعرض إليك في هذه السنة المتعرضون وقصدك القاصدون وأمل فضلك ومعروفك الطالبون ولك في هذه الليلة نفحات وجوائز وعطايا ومواهب تمن بها على من تشاء من عبادك وتمنعها ممن تسبق له العناية منك. وها أنا عبدك الفقير إليك المؤمن فضلك ومعروفك. فإن كنت يا مولاي تفضلت فضلك ومعروفك وإن كنت يا مولانا تفضلت في هذه الليلة على أحد من خلقك وجدت عليه من لطفك عطفك فصل على سيدنا محمد وعلى آله وجب علي بكرمك ومعروفك يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.